Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghilangkan kutu rambut. Simak. Kutu rambut adalah parasit yang hidup di kulit kepala ya, dan biasanya menyebabkan si kulit kepala kita itu gatal. Orang yang punya kutu rambut disebut juga pediculosis capitis ya, nama penyakitnya. Ciri-ciri orang yang punya kutu rambut itu yang pertama gatal di kulit kepalanya ya. Itu bisa menyebar sampai leher ya dan telinga. Jika seperti itu kemungkinan ada kutunya ya di rambutnya. Nah, si gatal ini disebabkan oleh tinja dan air liur kutu ya. Yang kedua, merasakan ada yang merayap di kulit kepala, jadi kayak merayap gitu. Itu kemungkinan juga ada kutunya ya. Yang ketiga, tidak bisa tidur ya, karena gatal pada malam hari. Kutu itu suka gelap ya, jadi kalau malam hari itu dia aktif dan gatal banget ya kepala kita kalau misalnya ada kutunya, dan bisa menyebabkan sulit tidur. Dan yang terakhir itu si kulit kepala bisa terluka ya karena garukan, dan kalau ada bakteri itu bisa bernanah ya. Itu ciri-ciri yang punya kutu rambut. Nah, penyebabnya apa sih kutu rambut ini? Apakah datang sendiri atau apa ya? Ternyata penyebab kutu rambut itu adalah kontak dengan orang yang punya kutu rambut ya. Jadi kutu rambut ini tuh nggak datang sendiri, tapi dari orang lain ya yang punya kutu. Kutu rambut manusia ini tidak bisa lompat dan terbang ya, jadi dia merayap tapi cepat. Nah, selain kontak seperti itu ya, bisa juga benda-benda yang sering dipakai ya sama yang punya kutu, misalnya topi. Yang punya kutu punya topi, kita minjem topinya, kita bisa ketularan. Sal juga bisa, sisir, bantal ya. Kalau misalnya yang punya kutu tidur di bantal itu dan kutunya ada di bantal, kita tidur di bantal itu, kita juga bisa ketularan. Handuk, handphone juga bisa ya. Yang ketiga itu meletakkan benda yang sama ya, misalnya yang punya kutu itu punya pakaian nih satu lemari sama kita, disatuin gitu ya. Itu juga bisa menular kepada kita yang tidak punya kutu ya, akhirnya jadi punya kutu. Jadi itu penyebabnya ya. Jadi kutu itu berasal dari orang yang punya kutu ya, jadi tidak datang sendiri. Nah, sekarang gimana cara menghilangkannya ya? Untuk menghilangkannya kita bagi dua ya, secara kedokteran sama secara alami. Kalau secara kedokteran kita bisa menggunakan sampo kutu ya, atau sampo khusus untuk kutu-kutuan ya, kutu rambut. Biasanya sampo yang mengandung permetin ya. Caranya yaitu lepas pakaian, terus jangan dipakai conditioner ya si rambutnya itu, atau pakai sampo conditioner ya. Gunakan sampo kutu rambut ya, biasanya ada di apotek tuh, ke kulit kepalain dan rambutnya ya, tapi dalam kondisi si rambut ini setengah kering, jangan basah banget ya. Untuk yang rambut panjang itu bisa pakai sampai 2 botol ya, karena biar habis semua tuh kutu rambutnya. Terus didiamin 10 menit. Setelah didiamin 10 menit baru dibilas ya. Nah, kalau sudah menggunakan sampo kutu ini jangan keramas selama 2 hari ya, biar si obatnya tetap ada ya, biar kutunya sampai hilang semua ya. Nah, setelah dipakein sampo kutu ini, gunakan sisir straight ya untuk menghilangkan kutu yang matinya. Nah, ini bisa diulang selama 7-10 hari ya.
jadi ditunggu 1 minggu atau 10 hari baru bisa diulang lagi. Dan si sampo kutu ini tidak bisa membunuh telurnya ya. Jadi kalau mau nanti telurnya mau hilang ya harus menetas dulu ya, disampoin lagi sampai nanti bisa hilang ya. Jangan pakai racun serangga ya untuk membasmi kutu ya, karena kutu ini si racun serangga ini bisa terserap ke kulit dan bahaya ya, itu kan racun ya. Jadi bagusnya sampo khusus kutu aja. Tapi kalau misalnya sampo ini enggak, biasanya kita harus ke dokter. Nanti di dokter tuh dikasih namanya itu obat yang lebih kuat lagi ya, namanya Malathion atau Spinosad gitu. Nah sekarang yang secara alaminya gimana ya? Yang pertama itu pakai sisir serit ya, jadi sisir yang khusus buat ngilangin kutu. Cara pakainya itu pertama basahi rambut. Si rambut itu harus dibasahi dulu. Kalau bisa pakai kondisioner dulu ya, pakai kondisioner atau pelembab rambut ya. Setelah itu didiamkan sebentar, lalu disisir ya si rambutnya pakai sisir biasa dulu, karena nanti sisir serit ini bisa mengkusutkan rambut ya. Terus baru gunain sisir seritnya ya, dari kulit kepala sampai ke ujung. Nah di sisir ini bisa dilakukan 3 atau 4 kali sehari dalam seminggu ya, dan dilakukan sampai 3 minggu ya. Ini harus tekun, karena kalau pakai sisir serit ini harus terus diambil ya kutunya biar habis. Setelah menggunakan sisir serit itu, sisir serit dibersihkan, misalnya pakai tusuk gigi tuh biar untuk ngilangin telurnya atau kutunya. Setelah dibersihkan terus dicuci, direndam ya pakai air panas 5-10 menit ya, dibersihkan lalu dikeringkan biar nggak ada telur di sisir serit tersebut. Nanti kalau misalnya masih ada telur, kalau digunain lagi nanti tambah banyak lagi ya kutunya. Cara yang kedua itu pakai minyak esensial ya. Apa aja sih minyak esensial di sini? Banyak ya. Ini yang pertama ada minyak kayu putih, itu bisa ya. Yang kedua minyak tea tree oil. Yang ketiga minyak lavender, itu juga bisa. Yang keempat minyak cengkeh. Yang kelima minyak eukaliptus. Yang keenam minyak adas. Yang ketujuh minyak peppermint. Yang kedelapan minyak pala ya. Nah itu bisa digunakan ya, minyak esensial itu untuk menghilangkan kutu. Caranya itu mencampur 15 atau 20 tetes minyak tersebut dengan minyak zaitun ya, campurin, lalu dioleskan ke kulit kepala kita. Biasanya pakai bola-bola kapas ya biar rapi. Terus biarkan semalaman atau 12 jam. Lalu setelah semalaman itu disisir ya pakai sisir serit biar semuanya kutunya hilang. Terus dikeramas lalu dibilas ya. Ulangi minimal 2 kali seminggu ya untuk minyak esensial ini, bisa biar maksimal hasilnya. Yang ketiga pakai produk rumah tangga ya, produk biasanya yang ada di rumah ya. Bisa pakai sampo rambut ya, mayones, minyak zaitun, mentega, atau petroleum jelly ya. Itu bisa digunakan untuk menghilangkan kutu ya. Caranya pakai aja ya bahan-bahan tersebut itu ke rambutin ya, tapi jangan semua, satu aja, misalnya mayones aja. Terus ditutup pakai shower cap ya, ditutup pakai shower cap, dibiarkan semalaman ya, lalu disisir serit ya, terus dikeramas baru dibilas. Itu juga bisa untuk menghilangkan kutu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang cara menghilangkan kutu rambut, baik secara kedokteran maupun secara alami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.